Halo guys, kembali lagi di Babysik Channel. Belajar biologi semakin asik tentunya bersama Kak Edi ya. Nah kali ini Kak Edi akan mengajar tentang materi Animalia Vertebrata, yaitu lanjutan dari Animalia Invertebrata di video sebelumnya. Ya ini materi kelas 10 SMA. Yuk langsung aja ya. Nah, sebelum kita masuk vertebrata, kamu harus tahu dulu vertebrata itu berasal dari mana sebenarnya ya. Sebenarnya kalau kita bahas Kingdom Animalia, di bawah Kingdom itu ada apa? Di bawah Kingdom itu ada filum ya kan. Nah, sebenarnya dia itu masih golongan filum dari Chordata. Filum Chordata. Kalau ngomongin Chordata, maka kita akan ngomongin yang namanya Notochorda. Notochorda atau namanya chorda dorsalis atau yang memanjang namanya kerangka tubuh ya, kerangka tubuh. Nah, filum chordata ini memiliki yang namanya 4 subfilum. Jadi dia punya 4 subfilum, yaitu yang pertama namanya kakak buat dulu ya, subfilum. Jadi di bawahnya filum dia punya subfilum. Subfilum itu di bawahnya filum. Yang pertama subfilum Hemichordata. Ini sebelum ke vertebrata ya, kamu harus tahu sejarahnya dulu. Ada Hemichordata, kemudian ada Urochordata, kemudian ada yang ketiga Cephalochordata, dan yang terakhir adalah vertebrata. Nah ini dia ceritanya sebenarnya ya. Jadi film chordata agak ribet ngomongnya ya. Film chordata itu kata kunci Notochorda. Di bawah film chordata ada 4 subfilum, yaitu Hemichordata, Urochordata, Cephalochordata, dan vertebrata. Kalau Hemichordata itu notochordanya cuma terletak di bagian anterior. Jadi kata kuncinya ini notochordanya cuma di bagian anterior. Kalau yang ini notochordanya cuma ada di bagian posterior. Kalau Cephalochordata mulai dari anterior sampai dengan posterior. Kalau vertebrata cuma ada pada masa embrio, sedangkan saat dewasa dia sudah berubah menjadi vertebre. Makanya dikatakan vertebrata karena dia saat embrio masih berupa notochorda atau chorda dorsalis, cuma saat dia berkembang menjadi dewasa sudah berubah menjadi vertebre gitu ya. Makanya dikatakan vertebrata. Jadi vertebrata ini merupakan subfilum, oke? Di bawah subfilum itu namanya nanti ada superkelas. Jadi vertebrata memiliki superkelas atau di bawahnya subfilum ya. Superkelas. Kalau kalian nggak tahu apa itu nanti subfilum superkelas, nanti kakak tambahkan di bagian deskripsi ya. Superkelasnya nanti di sini ada 2. Jadi vertebrata punya 2 superkelas, yaitu superkelas Pisces sama superkelas Tetrapoda. Pisces tahu ya, kalau tetrapoda, tetra itu 4, sedangkan poda itu kaki. Berarti dia ini 4, ini kaki. Kakinya ada 4. Siapa yang kakinya 4? Itu adalah golongan aram. Kan ini P-nya. P-nya ini. Kalau yang 4 kaki itu aram ini. Amfibi, reptil, aves, mamalia. Jadi yang 4 ini, golongan yang 4 ini merupakan golongan superkelas tetrapoda, sedangkan yang P ini sendirian yaitu superkelas Pisces gitu ya. Nah, langsung aja kita masuk ke bagian pembedanya masing-masing dari Animalia vertebrata ya. Mulai dari Pisces ya. Nah, mulai dari Pisces. Pisces itu ruang jantungnya ada berapa? Ruang jantungnya gini aja ngafalnya. 2, 3, 4, 4, 4. Enak ya? 2, 3, 4, 4. Kalau 2 berarti dia gimana? 1 serambi, 1 bilik. Kalau ini yang 2 berapa? Yang 2 siapa? Kan 3 nih. 2 serambi, 1 bilik. Ini sama 2S2B. Kan 4. 2S2B, 2 serambi, 2 bilik gitu ya. Nah, bedanya apa Kak antara Pisces, amfibi, reptil, aves, mamalia itu ya. Nah, jadi kalau Pisces dia cuma punya 2 ruang jantung, 1 serambi, 1 bilik. Nah, selanjutnya kita bahas tentang suhu tubuh. Suhu tubuh dari Pisces itu kalau kamu pegang ikan gimana rasanya? Dingin kan? Megang kodok atau katak dingin nggak? Megang reptil, kura-kura dingin atau panas? Dingin. Nah, karena dia dingin maka dikatakan suhunya adalah suhu dingin atau hewan berdarah dingin. Poikiloterm. Hewan berdarah dingin. Kenapa dikatakan poikilo? Karena berasal dari bahasa ini ya, sebelumnya poikilos artinya berubah-ubah. Berubah-ubah artinya dia nggak bisa menyesuaikan dengan kondisi lingkungan di sekitarnya. Gitu. Itu yang 3 ini ya. Jadi Pisces, amfibi, reptil dia golongan poikiloterm. Sedangkan aves mamalia itu berarti hewan berdarah panas atau nama lainnya homoiterm. Atau panas. Kenapa dibilang panas atau homo? Homo itu artinya sama. Artinya dia dapat menyesuaikan suhu lingkungan dengan suhu tubuhnya. Sehingga dia lebih adaptif ya dibandingkan dengan yang golongan sebelahnya.
Kemudian kita masuk ke bagian penutup tubuhnya. Penutup tubuh dari si Pisces adalah, tahu ya masing-masing ya, sisik. Cuman dia sisiknya berlendir untuk membantu proses pergerakan di dalam air ya. Kalau amfibi udah tahu jenis penutupnya kulit. Kalau reptil itu apa? Penutup tubuhnya? Iya sama, sisik ya. Sisiknya kasar atau kering ya. Kering, jadi dia nggak basah. Aves penutup tubuhnya itu bulu, sedangkan mamalia itu rambut. Jadi kalau ciri khas mamalia adalah dia berambut dan dia melahirkan. Itu kan ciri khasnya kan. Nah, fertilisasi. Kita sekarang bahas fertilisasi. Fertilisasi kalau yang jenis Pisces sama amfibi itu sama, yaitu dia eksternal. Di luar. Kenapa di luar? Karena dia membutuhkan media air alias spermanya itu tidak masuk ke dalam tubuh induk betina atau alat reproduksi betinanya. Mereka itu sama-sama mengeluarkan sel kelaminnya di luar dan dia membutuhkan media, biasanya air gitu ya. Kalau reptil, aves, mamalia itu di dalam alias spermanya. Sperma dari organisme jantan masuk ke bagian alat reproduksi betina, namanya internal. Di dalam, masuk ke dalam. Kalau reproduksinya ini nggak usah dipelajarin, kamu mulai dari SD udah dipelajarin. Kalau Pisces itu apa? Bertelur ya, nggak ada ikan melahirkan ya kan. Amfibi apa? Sama ya, dia bertelur. Reptil ada yang ovipar, ada juga yang ovovivipar. Jadi nggak semua ya, beberapa aja yang ovovivipar. Aves udah tau lah, bertelur lah. Semua burung itu bertelur ya. Mamalia satu-satunya yang melahirkan yaitu vivipar. Nanti kecuali satu ya, satu aja nanti ada namanya platypus. Platypus itu dia ovovivipar. Nah, langsung kita masuk ke bagian ciri khas dari Pisces amfibi reptil. Jadi di sini kenapa kakak buat ini, biar ini simpelnya, biar kamu nggak lihat semua. Kalau kamu udah paham ini, kamu nggak perlu bahas yang banyak-banyak itu ya. Kecuali nanti ada ngebahas kelas E, ordo dan sebagainya, harus dihafalin lagi. Ciri khas ikan adalah ikan itu dia sistem peredaran darahnya tunggal. Jadi peredaran darah ikan itu tunggal guys. Kenapa tunggal kak gitu ya? Karena dia cuma punya 2 ruang jantung kan, cuma satu serambi satu bilik, dari serambi ke bilik balik lagi ke serambi, cuma sekali kan. Kalau yang ini 4, ini kan ada 2 serambi 2 bilik, bisa masuk keluar lagi kan gitu, 2 gitu. Nah ciri khasnya lagi adalah kalau yang namanya ikan nanti dia punya jenis-jenis sisik, atau nggak perlu dibahas sisiknya ya, kita bahas yang namanya ini. Ikan punya yang namanya linea lateralis. Jadi ikan itu punya namanya linea lateralis. Linea lateralis ini merupakan untuk mengetahui adanya tekanan air. Jadi ini ngomongin supaya mengatur tekanan air. Kalau kamu nggak tahu linea lateralis itu apa, ini kakak gambarin di sini ya. Ini ikan. Kalau kamu makan ikan kan di sini kayak ada kayak gurat sisi gitu kan di sini. Nah, kayak pembatasnya. Itu namanya linea lateralis ya. Oke, kemudian itu untuk ikan, jadi ikan nggak terlalu banyak ciri khasnya. Yuk masuk ke bagian langsung yang namanya amfibi. Amfibi itu punya ciri khas yaitu membran nictitans. Jadi membran nictitans, ciri khasnya adalah amfibi punya membran nictitans. Jadi kalau ngomongin membran nictitans, harusnya ngomongin amfibi gitu ya. Buat apa nih kak? Ini sebagai pelindung mata, makanya kalau dia ke air matanya nggak kepedihan kayak manusia ya kan. Dia ada kayak pelindung matanya dan dia udah merupakan sistem peredaran darahnya udah peredaran darah ganda. Kenapa ganda? Karena 2 kali masuk jantung, karena dia ada 2 serambi walaupun biliknya cuma 1 ya. Nah gitu ya, dan dia mengalami ciri khasnya adalah mengalami metamorfosis. Pernah belajar metamorfosis ya. Jadi kalau si amfibi ini mengalami metamorfosis. Mulai dari telur, beruduk berkaki, katak ya. Jenisnya adalah metamorfosis sempurna. Itu ya. Kemudian kita masuk ke bagian reptil. Kalau kita bahas reptil ini ciri khasnya adalah nggak terlalu banyak. Oh iya, untuk reptil udah nggak ada ciri khasnya lagi. Ciri khasnya udah ada di sini semua. Sisi kering, kemudian poikiloterum, ada ovovivipar, ruang jantungnya ada 4 dan sebagainya. Selebihnya nggak ada ya. Kalau pernapasan kamu udah tahu semua kan? Ini nggak usah kakak bahas. Kenapa nggak kakak bahas pernapasan? Karena kamu udah tahu sendiri kalau ikan kan insang, nggak mungkin paru-paru kan. Amfibi, amfibi itu bernapas dengan pulmocutaneous. Pulmo itu ini paru-paru,
sedangkan ini kulit. Jadi saat di darat dia bernapas dengan paru-paru, saat di dalam air dia bernapas dengan kulit. Nanti kulit kok bisa bernapas dengan kulit Kak waktu di air? Karena dia nanti ada proses difusi melalui permukaan kulitnya gitu ya. Di darat pakai paru-paru, di air dengan kulit. Itu katak atau kodok ya. Kemudian reptil nggak ada ciri khasnya lagi. Kalau aves, aves ciri khasnya itu dia punya kantung udara. Pernah dengar nggak kamu aves itu punya kantung udara? Jadi dia punya paruh atau paru ya. Ciri khasnya lagi adalah kalau si aves dia punya paruh ya. Ciri khas burung lah paruh ya kan. Kemudian dia punya yang namanya itu apa namanya tadi? Kantung-kantung udara ya. Dia punya kantung udara. Jadi saat di udara, saat terbang, burung itu nggak bernapas dengan paru-paru, tapi bernapasnya pakai kantung udara. Nanti kalau kantung udaranya udah habis oksigennya, maka dia mampir dulu, bertengger di pohon untuk ngisi kantung udaranya lagi. Udah agak banyak lagi kantung udaranya, dia akan bukan kantung udara yang banyak, udah banyak oksigen atau udara yang disimpan di kantung udaranya, maka dia akan terbang kembali ya gitu. Kemudian nanti dia juga punya ngomongin yang namanya kristasterni. Jadi kalau ada burung yang nggak bisa terbang, berarti dia nggak punya kristasterni. Kristasterni ini adalah untuk melekatnya otot terbang. Kalau ada burung atau unggas yang tidak bisa terbang, maka dia nggak punya kristasterni ya, gitu kata kuncinya. Selebihnya udah nggak ada ya. Selebihnya nggak ada, selebihnya sudah ada di atas ya. Next untuk mamalia. Mamalia ciri khasnya adalah mamai atau mamai. Mamai itu berarti glandula mamai, kelenjar susu ya. Jadi dia punya kelenjar susu kalau mamalia ya. Kecuali nanti satu yaitu ordo dari Ornithorhynchus atau golongannya. Contohnya platypus toh ya yang kayak bebek itu nggak jelas itu ya. Nah gitu ya. Kemudian nanti dia nggak terlalu jelas, nggak terlalu banyak lagi penjelasannya. Yang sering keluar memang ini aja, nggak usah banyak-banyak. Ingat pembedanya, kemudian ciri khasnya. Kalau kamu udah bisa ini semua, maka ya insya Allah bisa memahami untuk belajar Animalia vertebrata. Oke, cukup dulu untuk pelajaran Animalia vertebrata ya. Jangan lupa untuk yang belum berlangganan silahkan klik tombol subscribe dan klik tombol like dan share video ini jika menurut kamu video ini cukup bagus untuk dipelajari untuk kamu dan teman kamu biar makin cerdas untuk biologinya. Jangan lupa untuk komen di bawah jika ada yang mungkin masukan atau pertanyaan tentang Animalia vertebrata. Cukup dulu sekian Babysik Channel belajar biologi semakin asik tentunya bersama Kak Edi.